Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurwahida Zakia dari kelas TI 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses input-output serta praktik langsung di terminal Linux mengenai file deskriptor, redirection, dan pipeline. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Apa itu proses input-output? Di dalam sistem komputer, proses input dan output adalah komunikasi antara program dengan dunia luar. Contohnya, ketika kita mengetikkan di keyboard atau membaca file dari disk, itu merupakan sebuah inputan. Ketika kita melihat hasil di layar atau menyimpan file ke disk, itu adalah output. Dalam sistem Linux, ada 3 saluran utama input-output yang disebut file deskriptor. 0 adalah untuk standar input atau stdin yang biasanya berasal dari keyboard. 1 adalah standar output atau stdout, biasanya ditampilkan ke layar. Dan 2 adalah standar error atau stdr. Pesan error juga muncul di layar. Sekarang kita akan langsung praktik. Percobaan pertama yaitu file deskriptor. Pertama, kita buka terminal. Kemudian jalankan perintah ps. Ini akan menampilkan proses-proses yang sedang aktif. Outputnya langsung tampil ke layar. Artinya kita menggunakan standar output atau stdout. Sekarang kita ketik cat lalu tekan enter. Perintah ini akan menunggu input dari keyboard dan langsung menampilkan kembali ke layar. Di sini kita ketik hai apa kabar, lalu tekan Ctrl D untuk mengakhiri output. Selanjutnya, kita coba mengirim email dengan mail. Misalnya, mailnya Nurwahida Zakia, lalu ketik isi suratnya. Dan tekan Ctrl D untuk mengirim ke alamat email yang akan dikirim. Ini adalah contoh input dari keyboard dan output ke jaringan atau internet. Selanjutnya, kita buat direktori dengan mkdir/mydir. Kalau directory sudah ada, lalu kita ulangi lagi perintahnya, akan muncul pesan error, dan itu tampil di standar error. Sekarang kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu redirection atau pembelokan. Perintah cat1 redirection myfile.txt artinya kita menyimpan input dari keyboard ke file bernama myfile.txt. Perintah cat0 redirection myfile.txt artinya cat tidak membaca dari keyboard tapi dari file myfile.txt. 0 redirection membelokkan standar input dari file bukan dari keyboard. Hasilnya adalah isi dari myfile.txt akan ditampilkan ke layar karena cat menampilkan inputnya ke output. Sekarang kita buka file tadi dengan cat redirection myfile.txt. Dapat diperhatikan bahwa inputnya sekarang bukan dari keyboard, tapi dari file. Jika kita mencoba mkdir/mydir lagi dan terjadi error, kita bisa alihkan pesan errornya ke file dengan 2 redirection myerror.txt. Buka file tersebut dengan cat myerror.txt.
Kemudian, saat kita menjalankan ls file baru, jika file itu tidak ada, akan muncul pesan error di stdr. Dengan perintah ls file baru 2 direction out.txt, pesan error itu dibelokkan ke file out.txt. Perintah cat out.txt digunakan untuk melihat isi file tersebut. Pada perintah ls file baru 2 direction out.txt, 2 direction n1, artinya stdr diarahkan ke tempat yang sama dengan stdout. Karena stdout sebelumnya dibelokkan ke out.txt, maka semua output termasuk error akan masuk ke file tersebut. Kemudian kita akan melanjutkan perintah echo mencoba menulis file satu redirection baru. Artinya output standar atau stdout ini dibelokkan ke file baru. Kemudian perintah cat file baru 2 redirection baru 1 redirection n2, stdout-nya dibelokkan ke tempat stdr yang sedang diarahkan, yaitu file baru. Jadi semua output dan error akan ditulis ke file baru. Kemudian kita juga akan menggunakan notasi redirection append. Di sini awalnya file surat diisi kata pertama, kemudian ditambahkan kata kedua dan kata ketiga. Setelah itu echo kata 4 redirection surat menghapus isi lama dan menggantinya dengan kata keempat. Kemudian notasi here document yang digunakan untuk memberikan input multiline langsung dari keyboard ke sebuah perintah sampai ditemukan penutup yang cocok. Seperti pada di video ini, penutup plus plus harus berada di sendiri di awal baris dan bisa diganti dengan tanda lain asal konsisten. Kemudian ada juga notasi minus, yaitu digunakan untuk menyisipkan input dari keyboard di antara isi dua file. Artinya, tampilkan myfile.txt, lalu tunggu input dari keyboard. Selesai dengan Ctrl plus D, lalu tampilkan surat. Kemudian ada juga notasi overwrite file, yang digunakan untuk menulis output ke file menimpa isi lama. Dan ada juga notasi append ke file yang digunakan untuk menambahkan output ke akhir file tapi tanpa menimpa. Notasi input dari file digunakan untuk memberikan input dari file bukan dari keyboard. Kemudian ada juga notasi kombinasi yang dimana kombinasi input dan output bisa dilakukan, tapi file input dan output tidak boleh sama agar tidak terjadi error atau proses tak berhenti.
Semua notasi ini berguna saat mengatur alur input dan output di Linux. Dengan memahami notasi-notasi ini, kita bisa mengontrol aliran input dan output di terminal dengan lebih fleksibel dan efisien. Kemudian kita akan lanjutkan ke percobaan ketiga, yaitu pipeline. Kita mulai dengan perintah who untuk menampilkan siapa saja yang sedang login ke sistem. Output dari who kemudian diproses lebih lanjut dengan sort menggunakan operator pipe agar hasilnya diurutkan secara abjad. Untuk mengurutkan secara terbalik, kita tambahkan opsi min-r pada sort. Output who juga bisa kita simpan ke dalam file tmp menggunakan redirection. Lalu, kita urutkan isi file tersebut dengan perintah sort tmp, dan akhirnya file tersebut dihapus dengan rm tmp. Selanjutnya, kita bisa melihat penggunaan pipe dalam kombinasi dengan perintah ls-min-l etc untuk melihat isi dari direktori etc secara detail. Pipe mengalirkan hasil ini ke perintah more yang menampilkan hasil per layar agar mudah untuk dibaca. Kita juga bisa menambahkan sort di tengah-tengah untuk mengurutkan daftar nilai sebelum ditampilkan dengan more. Pipe juga memungkinkan kita menggabungkan perintah yang lebih kompleks seperti w-h grab user yang menampilkan aktivitas login dari user tertentu, atau ls etc pipe wc min-l yang menghitung berapa banyak file dari direktori di etc. Untuk memanipulasi file teks, kita membuat dua file, yaitu kelas1.txt dan kelas2.txt. Masing berisi daftar nama. Kedua file ini kemudian digabung dengan cat, dialirkan melalui pipe ke sort untuk diurutkan, atau disimpan ke dalam kelas.txt. Dari file tersebut, kita bisa menyaring nama yang unik menggunakan kombinasi cat kelas.txt pipe sort pipe unique. Oke teman-teman, itulah praktik dan penjelasan dasar tentang proses input-output di Linux menggunakan file descriptor, redirection, dan pipe.
So, see you in the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.